Saya melihat internet ini seperti hutan. Dia mengandung banyak ilmu, tapi juga mengandung banyak penyakit. Kalau saya melihat persepsi saya terhadap hutan, hutan itu adalah harta karun luar biasa. Harta karun luar biasa. Kenapa? Manusia sekarang baru hidup 200.000 tahun. Kita melakukan berapa eksperimen untuk menemukan solusi. Hutan itu eksperimen hampir 6 juta tahun untuk menemukan solusi. Setelah solusi masalah yang dihadapi. Jadi banyak penemuan yang nyontoh dari alam yang terjadi di hutan itu. Saya melihat hutan adalah sumber ilmu yang 6 juta tahun belajarnya itu. Kalau kamu bisa menggali. Saya nggak melihat hanya urusan pohon, tapi bagaimana urusan dia solusi. Gimana bisa sebuah pohon memberi tempat sarang kepada semut, semutnya bisa melindungi pohonnya, terus pohonnya ngasih nektar. Itu rodok gendeng nang otakku. Iki piye mbiyen nang ngobrol atau mereka atau gimana? Tapi saya melihat hutan itu adalah sumber ilmu yang terbangun 6 juta tahun. Sayang kalau nggak digali. Dan yang tahu itu adalah orang teman-teman dari kehutanan. Anda dekat sumbernya, Anda harus bisa menggali, mencari jawaban untuk masalah-masalah yang ada di dunia sekarang. Ayo digali tenanan gitu. Hutan itu, paham maksud saya ya? Ekosistemnya sudah berjalan 6 juta tahun. Dia pasti mencari solusi terbaik. Saya kasih contoh gini deh. Anda tahu network kereta bawah tanah di Tokyo? Itu membangunnya pakai fungi itu bangunnya pakai jamur itu. Gimana jalur terbaik ya dari beberapa titik ini, jalan paling efektifnya gimana ya? Mau dihitung pakai matematika, topologi. Ada problem yang namanya gini, kita heuristic answer, kita tahu jawabannya cukup baik tapi nggak tahu bahwa itu yang terbaik. Paham maksud saya? Ini cukup bagus nih, tapi apakah ada yang lebih bagus? Nggak tahu ya, siapa tahu. Itu ada jenis jawaban gitu. Itu cuma jawab pakai matematika maksimal segitu. Tapi ketika dijawab pakai fungi, kita tahu itu yang terbaik. Caranya gimana? Dia cuma kasih stasiun keretanya itu dikasih makanan kecil tapi geometrinya sama, kasih jamur ditaruhin situ, jereng. Dia membangun jaringan sendiri, terus kemudian membangun jalur tercepat untuk mendapatkan makanan tersebut. Tinggal nyontoh manusia sama alam, karena alam selalu menemukan cara paling efektif untuk memecahkan masalah. Dan contoh alam bekerja paling banyak di mana? Di hutan. Kalau saya ngomong hutan, selain preservasi dan segala macam ya, kalau saya melihat hutan nomor satu adalah itu ilmu Tuhan 6 juta tahun disimpan di situ ya. Pertanyaannya kamu bisa gali atau enggak itu. Saya yakin, Anda pernah dengar istilah biomimikri? Velcro ini biomimikri ini, Frank, ini biomimikri. Hah? Ya, itu Velcro itu salah satu contoh dari biomimikri. Biomimikri adalah teknologi yang mencontoh alam. Bagaimana alam memecahkan masalah. Misalnya yang dipakai oleh Skunkworks F112 dari Skunkworks misalnya. Topologi sayapnya itu mengikuti sayapnya dari burung hantu. Karena burung hantu kalau malam-malam terbang itu nggak ada suaranya. Ini kalau nggak alam yang menemukan, dia harus percobaan berapa ribu tahun nggak akan ketemu tuh jalan keluarnya. Jadi manusia tinggal nyontoh. Paham maksud saya? Ini hutan ini contohnya banyak banget nih. Banyak yang teringat di kepala saya. Salah satunya ada kumbang yang di tengah padang pasir. Dia kalau malam sayapnya begini ngumpulin ngumpulin humidity, apa bahasa Indonesia humidity? Kelembapan yang sangat sedikit air di udara, terus ditangkap oleh sayapnya, terus netes di mulutnya di padang pasir. Itu dibuat teknologi, kemudian teknologinya digantung di depan rumah gini, nanti netes air sendiri. Biomimikri luar biasa, dan itu adalah pintu-pintu inovasi masa depan. Jangan membayangkan bahwa hutan itu
ngurusinnya hutan tok, ora. Bayangkan hutan itu adalah harta karun ilmu Tuhan yang siap dibuka oleh sampean. Gimana bukanya? Bangun, belajar diri terus panjang hayat. Tahu masalah yang dibutuhkan, kamu dekat sama sumber jawabannya. Pertanyaannya, berani nggak Anda melakukan itu? Matur nuwun.